Pemirsa, perpanjangan pembatasan sosial berskala besar tahap 2 membuat sebagian besar pihak menjerit. Ekonomi menjadi tak menentu. Seperti apa dampak PSBB ini dan bagaimana sudut pandang anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya menyikapi PSBB tahap 2? Pemirsa Surabaya TV dimanapun Anda berada, saat ini kita berada di gedung DPRD Kota Surabaya. Hadir bersama dengan kita Bapak Abdul Ghani Muklas Niam. Beliau adalah Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya. Kali ini kita akan membahas sekitar PSBB dan ikutannya yang lain dan beberapa pertanyaan yang lain. Singkat kata, singkat cerita, marilah kita sapa langsung Bapak Abdul Ghani. Selamat siang Pak Ghani. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak, kita dalam beberapa waktu ke depan akan berbicara kaitan dengan PSBB dan beberapa ikutan-ikutan yang lain ya Pak. Pertanyaan pertama Pak. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menetapkan bahwa Surabaya beserta 2 kabupaten lainnya itu kan diteruskan PSBB tahap kedua. Bagaimana Bapak menyikapi hal ini dikaitkan dengan segala aspek yang ada? Ya, terkait dengan PSBB jilid kedua ini, maka dari itu perlu kita evaluasi banyak hal, terutama PSBB yang jilid pertama. Lah, kalau ini tetap diteruskan, bagaimana lumpuhnya perekonomian yang ada itu? Contoh, tahap pertama kita coba evaluasi bahwasanya adanya ketidaktegasan dari ya setengah-setengah untuk melaksanakan PSBB. Sehingga apa? Masyarakat dalam artian secara keseluruhan, baik Surabaya maupun Sidoarjo dan lain sebagainya, angka penderita COVID ini semakin bertambah. Lah, ini tidak kita serta-merta terus menyalahkan pemerintah. Pemerintah juga sudah melakukan upaya sedemikian mestinya. Lah, maka dari itu perlu kesadaran secara menyeluruh, secara komprehensif, baik masyarakat dan lain sebagainya, untuk selalu taat pada protokol kesehatan itu. Iya Pak. Kebijakan PSBB ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Terutama banyak warga yang mengeluh kaitan dengan perekonomian Pak. Jadi kaitan dengan perekonomian ini ada banyak warga yang mengeluh bahwa kalau dia tidak mati karena corona, mungkin dia akan mati karena kelaparan. Bagaimana pendapat Pak Ghani menyikapi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota mengatasi persoalan-persoalan seperti ini Pak? Artinya imbas ini apakah sudah diperhitungkan secara mendalam oleh pemerintah kota? Makanya tempo hari yang lalu, ketika kita melakukan tes atau rapid test massal yang dilakukan di beberapa pasar-pasar itu oleh pemerintah kota, hasilnya sangat mengejutkan, dalam artian banyak para pedagang pasar terkena virus tersebut. Tapi seyogianya, apakah kita harus menutup pusat perekonomian itu? Kan tidak. Lah, maka dari itu kita akan coba evaluasi. Tempo hari yang lalu teman-teman komisi yang lain juga menyuarakan secara lantang agar wilayah tersebut tidak ditutup, tapi tetap mematuhi protokol COVID-19 itu. Lah, ketika ditutup, bayangkan apa yang terjadi. Ya itu tadi, apa yang dikatakan Mas Nanang, kita tidak mati karena corona, tapi mati karena kelaparan. Nah, sementara pemerintah kota, kita sudah melakukan upaya-upaya, beberapa alokasi anggaran APBD itu, sebagian besar juga banyak dialokasikan untuk penanganan COVID ini. Di antaranya, satu, mereka teman-teman yang terdata di MBE dan sebagainya. Dan hari ini mungkin tahap pertama sudah terdistribusikan. Kemudian ini Pak, ada beberapa teman di DPR itu menganggap bahwa pemerintah kota dalam tanda kutip itu gagal menangani persoalan corona ini.
indikasinya adalah korban yang semakin hari semakin bertambah. Lah, sehingga mendorong mereka untuk melakukan beberapa langkah, diantaranya adalah melakukan usulan untuk pengajuan pansus. Nah, bisa diceritakan bagaimana perjalanan pansus ini yang konon katanya akhirnya ditolak oleh Badan Musyawarah. Jadi begini, pandangan teman-teman terkait dengan anggapan bahwasanya pemerintah kota itu gagal penanganan COVID-19 ini. Lah, dalam hal seperti ini kan ini wabah yang sudah mendunia. Dibutuhkan percepatan dalam artian mengambil sebuah kebijakan. Terlepas itu baik ataupun tidak. Lah, maka dari itu tempo hari yang lalu mungkin komunikasi antar DPRD dan eksekutif, legislatif dan eksekutif, mungkin ada beberapa keluhan. Di antaranya mungkin ada data yang tidak tersalurkan dengan baik terkait dengan data MBR, penerima bantuan itu, sehingga apa? Aduan-aduan aspirasi masyarakat itu ditumpahkan ke DPRD. Nah, kami seringkali mencoba menanyakan ke pemerintah kota. Sebagian teman-teman itu sering komunikasinya sedikit terhambat karena beberapa aktivitas yang begitu membahayakan. Contoh apa? Kita tidak boleh berkerumun melakukan rapat-rapat yang ada. Nah, setelah hasil rapat BAMUS yang sebelumnya itu kan kita tidak melakukan rapat secara online, tapi secara offline. Paling tidak kita bisa melakukan fungsi pengawasan terhadap dinas-dinas yang sudah melakukan protokol atau apa itu di dinas terkait dengan masalah penanganan COVID ini, sehingga informasi itu cepat. Nah, sementara ketika kami ini melakukan proses media daring, ada sedikit trouble, ada sedikit komunikasi yang tidak baik. Karena mungkin hanya orang tertentu, padahal itu aspek-aspek dan sebagainya. Terus yang kedua, terkait dengan rapat BAMUS kemarin, semua anggota itu memiliki pandangan masing-masing, Mas Nanang, dalam artian ada yang menganggap bahwasanya pemerintah kota sudah berupaya semaksimal mungkin sehingga tidak perlu adanya pansus COVID. Karena apa? Kita ingin mengoptimalkan fungsi-fungsi alat kelengkapan dewan yang sejauh ini mungkin dirasa tidak aktif. Lah, karena ada beberapa klausul bahwasanya mengatakan kalau itu dibentuk pansus, semisal itu kan pansus kan hanya segelintir orang, beberapa orang. Lah kalau semisal tidak dibentuk dalam dioptimalkan alat kelengkapan dewan, berarti 50 anggota dewan juga berperan dalam fungsi itu. Maka dari itu kami dari fraksi PDI Perjuangan mengusulkan untuk menolak pansus dan mengoptimalkan fungsi pengawasan kedewanan. Karena apa? Selain pansus, bukan kita merasa persoalan apapun, kan nambah alat kelengkapan yang lain. Siap. Mungkin itu. Ya, jadi kaitan dengan fungsi pengawasan ya. Dalam hal ini yang sering kali dikeluhkan oleh masyarakat adalah mekanisme pemberian bantuan. Antara lain kan banyak sumber-sumber, ada yang dari program PKH, ada yang dari program BLT, dan ada program MBR. Nah, seringkali program ini terkendala di lapangan karena adanya proses pendataan yang tidak tuntas sehingga terjadi tumpang tindih. Nah, bagaimana ke depan melakukan pengawasan terhadap proses pemberian bantuan ini? Ya, kami beberapa hari yang lalu coba cek and recheck di tingkat kelurahan masing-masing. Di tingkat kelurahan masing-masing bahwasanya mungkin ya karena
ada kesalahan teknis beberapa tim, karena kita juga membagikan beberapa sembako yang dalam artian kami berharap yang kami bagikan itu di luar MBR, di luar PKH, sehingga akurasi data yang ada itu bisa tepat pada sasarannya. Terus apa yang kita lakukan adalah terkait dengan carut marutnya pendataan yang ada ini. Kan tempo hari lalu ada surat dari Pak Sekda, Pak Sekota untuk menindaklanjuti. Karena dampak COVID ini bukan hanya dampak buat orang yang miskin saja, Semua tapi dampak terdampak, semua lini juga terdampak. Maka dari itu ya kita harus siap selalu melakukan pendataan-pendataan yang ada. Bayangkan PHK di antar perusahaan itu kan banyak. Lah, maka dari itu kita harus cepat menindaklanjuti seperti apa. Langkah yang paling bijak adalah semua stakeholder dan semua misal pejabat dan yang lain juga melakukan hal yang sama. Karena Pak Ketua bilang bahwasanya untuk turun turba ke bawah melihat dan juga langsung mengawasi proses pembagian sembako itu. Kayak tempoh hari yang lalu saya juga menemani datang ke kelurahan juga mendata semisal ada yang sudah meninggal itu kan juga terdata menerima sembako. Iya. Tapi sembako itu ya dikalkulasikan dikembalikan lagi. Ya, cuman persoalan-persoalan seperti ini kan bayangkan itu data yang sangat lama dengan durasi waktu juga yang ditentukan, namanya orang meninggal selama 2 tahun semisal seperti itu. Cuman yang perlu kita kaji ulang adalah kadang data itu kan dari RT maupun RW. Lah, proses sosialisasi kepada tokoh masyarakat itu seyogianya ketika mau mendata seseorang dasarnya harus objektif bukan subjektif. Dan rata-rata itu kadang sanak famili dan sebagainya itu. Maka dari itu saya harap teman-teman RW, teman-teman RT karena sebagai ujung tombak itu harus benar-benar tajam melihat permasalahan yang ada di lingkungannya masing-masing. Sehingga bantuan ini benar-benar tersalurkan dengan tepat. Iya. Mungkin itu Pak. Pak Goni, Ya. ini kaitan dengan fenomena yang ada di masyarakat. Bahwa salah satu dampak dari penyebaran COVID-19 ini adalah klasterisasi di kampung-kampung. Banyak sekali pengurus kampung menyikapi COVID-19 ini melalui social distancing dengan menutup batas kampungnya masing-masing. Ada yang menggunakan portal, ada yang menggunakan tembok sekalipun. Dan ini kan secara tidak langsung merusak peranata sosial yang selama ini ada di masyarakat. Kemudian juga menghambat roda perekonomian. Banyak sekali pedagang tidak bisa masuk ke kampung-kampung. Banyak sekali ojek online juga tidak boleh masuk. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Nah, melihat hal seperti semacam ini sama seperti kita yang lakukan. Contoh, banyak pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang ada di pemerintah kota kan juga mangkrak. Siap. Karena dengan kondisi semacam ini. Kalau proyek ini semisal itu sudah jalan, ya silakan dilanjutkan. Tapi sesuai dengan anjuran atau protokol kesehatan tadi. Iya. Lah, seyogianya ini kan force majeure, dalam artian ini negara dalam keadaan darurat dalam menghadapi wabah ini yang vaksinnya belum bisa kita temukan. Iya. Lah, yang saya harap adalah semua lini juga ikut berperan penting, mengambil peran masing-masing, baik dari sisi perekonomian, baik dari sisi yang lain. Kayak contoh, ya memang yang terdampak kan kayak misal sisi ojek online mungkin terpukul juga. Karena apa? Biasanya angkut orang, sekarang tidak bisa, cuman angkut barang. Iya. Ya banyak hal. Semua angkut barang pun kadang tidak boleh masuk sampai ke dalam kampung. Kayak contoh saja di kampung, saya pun ketika mudik, kita di sini mau hari raya. Semisal teman-teman mau mudik pun bayangkan itu harus dikarantina di puskesmas 14 hari. Siap.
Nah, ini kan demi kesehatan kita sebenarnya. Saya melihatnya aspek itu saja. Bayangkan semuanya juga harus terdeteksi dengan baik. Proses penyebaran ini bisa dilihat semudah itu. Tapi paling tidak, ayo kita tata menghadapi corona ini ya dengan pikiran yang tenang, dengan kondisi juga. Karena kalau imun kita ini semakin baik, saya pikir corona ini semua juga akan hilang. Iya, ya. Satu lagi Pak Goni, sebagai kader partai PDI Perjuangan yang ketua umumnya Ibu Megawati Soekarno Putri sudah menerapkan kebijakan menangis dan tertawa bersama rakyat. Nah, selaku kader partai yang juga duduk di legislatif, bagaimana menerapkan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan ini, Pak, di era COVID-19? Ya, Bung Karno kan pernah mengatakan dalam artian Tuhan itu bersemayam di gubuk yang miskin. Ya. Ya, dalam artian kita ini Bapak itu Pak Bambang Deha bilang ke saya partai ini didirikan dengan darah dan air mata. Ya. Jadi banyak hal. Maka sebagai partai wong cilik, ya harus terus dalam artian melihat kondisi-kondisi yang ada. Iya. Kami di kampung selalu membuka posko COVID seluruh legislatif yang ada di kota Surabaya ini, dalam artian PDI Perjuangan itu diinstruksikan oleh Bu Megawati untuk membuka pos-pos pengaduan. Semua pengaduan ya sebelum PSBB malahan kita sudah melakukan dapur umum, kita juga melakukan bagi-bagi pokok dan sebagainya, terus melakukan disinfektan, kita terus melakukan hal itu di masyarakat yang ada. Ya. Di semua perdapil. Jadi perdapil ada dapil 3 yang diketuai sama teman-teman, yang dapil 2, 1 dan sebagainya, semua juga karena ini menyangkut nyawa keseluruhan. Kalau masalahnya kan, bayangkan tadi barusan ada berita semisal masyarakat masih orang yang meninggal, peti yang sudah dibungkus dengan rapi dibuka dan disolati sebagaimana mestinya. Akhirnya apa yang kejadian? Ya 15 semua orang. terdampak semua ya. Iya. Nah problemnya ini kan ada satu hal. Satu, pemahaman terhadap COVID ini seperti apa masyarakat. Berarti kurang edukasi ya? Ya, maka dari itu semua elemen penting ini harus memberikan edukasi. Karena dia berpikir di stigma masyarakat itu ini ya mati ya urusan yang di atas. Tapi kan tidak semudah seperti itu pandangan. Iya. Dan maka dari itu ya kita harus bersama-sama. Ya kalau ini kan sama seperti SARS, flu burung, TBC dan sebagainya. Cuma ini vaksin belum kita temukan. Iya. Iya. Terakhir Pak Goni. Ya. Apa himbauan Pak Goni kepada masyarakat Surabaya, utamanya kepada para konstituen Pak Goni yang ada di daerah pemilihan Pak Goni? Silakan. Ya, saya mengimbaukan kepada seluruh masyarakat ada di Surabaya agar satu, cuci tangan, pakai masker kemanapun, jadi patuhi protokol COVID sehingga kita ini secepatnya bisa keluar dari masa pandemi COVID-19 ini. Sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, perekonomian juga lancar, semua apapun bisa, aktivitas apapun bisa berjalan sebagaimana mestinya. Gitu. Ya. Pemirsa Surabaya TV, dimanapun Anda berada saat ini, sudah kita dengarkan bersama dialog bersama Bapak Abdul Ghani Muklas Niam, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya. Beliau berpesan kepada masyarakat Surabaya agar selalu mentaati protokol kesehatan demi kebaikan kita bersama. Demikian dialog kita pada hari ini. Terus tonton Surabaya TV di channel 44 UHF. Salam Surabaya TV. Terima kasih Pak Ghani.